Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar menggambar sudut dengan busur derajat. Langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Untuk menggambar sebuah sudut, alat yang harus kita siapkan yaitu yang pertama adalah penggaris ya, atau mistar. Penggaris ini kita gunakan sebagai alat bantu untuk membuat garis lurus pada saat kita membentukkan sebuah sudut. Jadi penggaris yang kita gunakan ini bebas ya, panjangnya berapa saja. Yang penting bisa kita gunakan untuk membuat garis lurus. Kemudian alat yang selanjutnya tentu saja yang kita gunakan adalah busur derajat. Jadi busur derajat ini bebas ya, bisa kita gunakan yang 180 derajat atau yang 360 derajat. Kemudian alat yang selanjutnya tentu saja alat tulisnya ya, ballpoint atau pena ya. Jadi dengan ketiga alat ini kita sudah bisa menggambarkan sebuah sudut. Baik, langsung saja ya kita masuk ke materi untuk menggambarkan sebuah sudut. Nah, teman-teman ya, untuk menggambarkan sebuah sudut, kita misalkan di sini besar sudutnya adalah 75 derajat. Ini dibaca ya, sudut 75 derajat. Untuk menggambarkan sebuah sudut ya, teman-teman harus ingat, yang pertama kita buatkan terlebih dahulu garis lurus ya. Untuk garis lurus ini bebas ke arah mana saja ya. Yang penting garisnya lurus. Seperti contoh sini kita gambarkan garis lurus ya dengan menggunakan penggaris. Seperti ini ya. Setelah kita gambarkan ya, kita tentukan di mana letak titik sudutnya. Seperti di sini titik sudutnya terletak di bawah sini ya. Kita beri tanda titik seperti ini ya, dan di ujung sini kita berikan tanda panah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ukur menggunakan busur derajat ya. Nah, untuk meletakkan busur derajat ini yang harus kita perhatikan yaitu titik sudutnya di sini ya harus sejajar atau harus satu titik ya dengan pusat busur di sini ya. Kemudian busur derajat 0 derajat ini harus segaris ya atau sejajar dengan garis bantu tadi ya. Jadi bisa kita gunakan busur derajat yang horizontal sebelah kiri ini atau yang sebelah kanan. Ini bebas ya. Jadi seperti contoh di sini ya. Di sini ya kita menggunakan 0 derajat yang di sebelah sini. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung 75 derajat ya. Di sini kan ada angka nih, 0, 10, 20, dan seterusnya ya. Kemudian kita hitung sampai 75 ya. Jadi di sini ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kemudian skalanya 5. Di sini ya, berarti ya. Untuk besar sudut 75 derajat berarti di sini. Kita berikan tanda titik ya, terlebih dahulu untuk tanda bantu ya. Kemudian kita hubungkan titik sudut ini dengan garis bantu tadi ya. Nah, untuk teman-teman ya yang harus kita ingat ya, agar dia menjadi rapi ya, panjang garis ini harus sejajar dengan panjang garis ini ya. Makanya tadi kita harus membutuhkan penggaris atau mistar. Untuk panjangnya sendiri ini bebas ya, mau berapa senti untuk teman-teman itu bisa menentukan sendiri ya. Kemudian kita setelah seperti ini ya, terbentuklah sudut 75 derajat. Dan jangan lupa kita berikan tanda seperti ini ya. Tanda panah seperti ini agar kita tahu bahwa sudut 75 derajat itu terletak antara garis di sini dengan di sini. Atau bisa juga ya, kita berikan tandanya lebih kecil, untuk skala lebih kecil terletak di sini ya. Setelah seperti ini ya, jadilah sudut 75 derajat. Baik teman-teman ya, untuk lebih memahaminya lagi untuk menggambarkan sudut ya, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Contoh soal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu adalah sudut-sudut yang sering muncul ya.
Namun, teman-teman semua bisa menentukan berapapun sudut apabila teman-teman sudah memahami cara menggambarkan sudut ini, tentu saja akan lebih mudah untuk teman-teman semua menggambarkan sebuah sudut. Baik, seperti contoh di sini ya. Gambarkan besar sudut berikut ya. Jadi, gambarkanlah besar sudut berikut. Sudut yang pertama yaitu adalah sudut 30 derajat, kemudian sudut 45 derajat ya. Kemudian sudut 60 derajat, kemudian sudut 90 derajat, dan juga sudut 120 derajat ya. Oke, baiklah teman-teman ya, akan kita jawab satu persatu ya. Untuk sudut-sudut ini ya, kita tuliskan garis bantu yang sama ya, agar kita melihat besar perbedaan antara sudut ke sudut. Baik, kita jawab untuk contoh soal yang pertama ya, sudut 30 derajat. Kita buatkan garis lurusnya sejajar dengan garis horizontal ya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kemudian kita tentukan titik sudutnya. Titik sudutnya kita tentukan di sini ya, bebas ya, bisa di sini atau di sini. Jadi seperti contoh di sini, titik sudutnya kita letakkan di sini. Kemudian kita tarik busur derajat ya. Nah, kita letakkan pusat busurnya ini sejajar dengan titik sudutnya. Kemudian 0 derajatnya ya, di sini segaris ya. Tinggal kita hitung 30 derajat. Di sini kita hitung ya, 10, 20, 30. Artinya, besar sudut 30 derajat sejajar dengan garis lintang yang ini ya, garis bantu di sini. Kemudian kita tuliskan titik ya, sini ya. 30 derajat, gariskan titik di ujungnya. Kemudian kita hubungkan dengan titik sudutnya ya, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita tuliskan garis tanda panahnya. Nah, setelah seperti ini jadilah besar sudut 30 derajat. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Kita lanjut ke besar sudut 45 derajat. Untuk sudut 45 derajat ya, sama ya caranya. Yang pertama kita buatkan garis lurus ya, bebas ya. Karena di sini kita mau melihat perbedaan antar sudut, maka kita samakan ya. Kemudian kita tarik busur derajat ya. Kemudian kita hitung 45. Di sini 10, 20, 30, 40, 45 terletak di antara tengah-tengah sini ya. Kemudian kita buatkan di sini titik, tanda titik ya. Kemudian kita hubungkan dengan titik sudutnya. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa kita buatkan tanda panah seperti ini. Oke, jadilah untuk besar sudut 45 derajat. Kemudian contoh soal yang berikutnya yaitu sudut 60 derajat. Untuk sudut 60 derajat ini ya teman-teman ya, kita buatkan garis bantunya terlebih dahulu ya. Titik sudutnya masih sama ya. Kita tarik pakai mister busur. Kemudian kita hitung sampai 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kemudian kita tuliskan di sini titik ya. Kita hubungkan dengan titik sudut. Oke, jangan lupa kita berikan tanda panah ya. Jadilah untuk besar sudut 60 derajat. Oke teman-teman ya. Sini kelihatan ya perbedaannya sudah 30, 45, dan 60. Untuk selanjutnya besar sudut 90 derajat. Untuk besar sudut 90 derajat ya, langkahnya masih sama ya. Kita buatkan garis lurus, kemudian kita tarik pakai mister busur ya, kita sejajarkan ya. Kemudian kita hitung 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita kasih titik ya. Dan kita hubungkan dengan titik sudut. Oke, jangan lupa kita buatkan garis seperti ini ya. Nah, jadilah untuk besar sudut 90 derajat. Oke, lanjut di besar sudut 120 derajat ya. Untuk besar sudut 120 derajat ya, kita buatkan garis sejajar horizontal ya, masih sama. Di sini titik sudutnya kita tentukan ya. Kemudian kita ukur dengan busur derajat.
Lalu kita hitung sebesar 120 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Jadi besar sudut 120 derajat segaris dengan garis ini ya. Kita buat tanda titik sini ya. Kemudian kita hubungkan dengan titik sudut. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa kita buat garis panah seperti ini ya. Jadilah untuk besar 120 derajat. Oke teman-teman ya, sudah selesai untuk contoh soal kita kali ini. Dari sini kelihatan ya perbedaan antara sudut-sudutnya. Untuk menggambarkan sebuah sudut ini apabila teman-teman semua sudah memahami ya, tentu saja akan lebih mudah untuk teman-teman semua menggambarkan berapapun sudut yang diminta. Ya, sudah selesai ya untuk materi kita yang sedikit ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua mudah untuk mengertinya ya. Apabila ada pertanyaan seputar menggambar sudut, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.